Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid. Saya adalah warga RW 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saya sih dari anak asli Tanjung Priok. Saya panggilannya Ius sih kalau di Tanjung Priok atau di Papanggo. Nama saya Sir Budianto, cuma kita biasa dipanggil Cepi di Kecamatan Tanjung Priok ini. Kebetulan saya menjabat sebagai anggota FKDM Kecamatan Tanjung Priok. Saya kenal Furkon udah lumayan lama ya, semenjak saya tinggal di situ juga udah kenal Furkon. Kita sebutnya, saya panggilnya Bang Furkon lah. Sepengetahuan saya, Bang Furkon ini memang bagian dari warga Kampung Bayam juga, tapi dia aktif juga dari organisasi juga, ormas seperti itu. Dengan kemampuannya dia bisa menggiring orang, bisa mengumpulkan orang segala macam, dan dia mempunyai kemampuan itu. Ya kalau menurut saya itulah mungkin yang menjadi senjata dia. Ya, Furkon dan kawan-kawan lah, Furkon CS. Ya kalau menurut saya mereka selalu memanfaatkan apa yang bisa dijadikan sandaran mereka. Ke ormas ya mereka masuk, ke LSM ya mereka masuk. Yang penting kepentingan mereka diakomodir, kepentingan mereka diperjuangkan, walaupun kepentingan mereka itu tidak rasional dan tidak masuk akal. Cuma saya juga bingung, kenapa ormas dan LSM mau begitu saja memperjuangkan hal-hal yang tidak rasional. Saya kira yang berita saat ini saya dengar sampai viral juga di TikTok juga, saya kira hanya segelintir orang aja, hanya seberapa orang, sepertiga mungkin dari keseluruhan orang yang tinggal di Kebun Bayam. Karena memang Kebun Bayam ini banyak banget, dan kalau kita bisa mengistilahkan itu ada namanya blok 1, blok 2, dan blok 3. Itu banyak banget, dan itu ratusan kakak gitu. Nah, Furkon itu di mana? Hanya bagian terkecil aja sebetulnya dari sekian banyak itu. Ya menurut kacamata saya itu tidak rasional. Kenapa? Karena mereka ini bukan warga di Kelurahan Papanggo. Mereka ini pendatang dan mendirikan bangunan liar. Itu yang mungkin menjadi catatan atau garis bawah dari kelompok mereka ini. Kalau mereka dibilang punya hak, tidak ada hak mereka di Kelurahan Papanggo karena mereka bukan warga Kelurahan Papanggo. Makanya ketika dia mengatasnamakan Kebun Bayam yang mana gitu, kadang saya berpikirnya seperti itu juga. Karena saya juga ikut memonitoring dari saya selaku warga juga ya. Karena warga RW 8 Kelurahan Papanggo melihat itu, saya bilang kok seperti dianak emaskan lah. Karena secara itu tanahnya kan bukan tanah dia. Sertifikatnya bukan sertifikat SHM juga. Ketika pemerintah ingin mau mengambil ya sah-sah saja, seharusnya seperti itu. Mbok ya karena memang Pemprov kita ini kemarin itu memang ada unsur kemanusiaannya, mendapatlah kompensasi, saya kira itu cukup adil. Seharusnya itu sudah cukup adil untuk Furkon dan teman-teman, apalagi semuanya di Kebun Bayam itu untuk mendapatkan haknya. Secara balik lagi, tanah yang mereka injak itu kan bukan tanah miliknya sendiri. Sebenarnya udah lebih dari wajar lah. Saya aja nggak nuntut apa-apa di Kampung Bayam. Nggak ada saya nuntut ke rumah susun atau apa. Kalau saya mah udah dapat kompensasi, saya juga udah ini. Orang tua saya jujur, itu juga dia kan dapat di Nagrak itu. Dia sekarang di Nagrak. Saya juga ngomong sama orang tua saya. Walau kita dapat di mana, tempat di mana, kita bersyukur. Udah bagus kita diganti yang layak, tempat tinggal yang layak, nggak usah milih-milih. Seharusnya tahu diri aja gitu. Ya menurut saya itu hanya rekayasa. Itu hanya bagian dari rekayasa mereka. Karena bila bicara layak dan tidak layak, ya tidak seharusnya mereka melakukan tindakan seperti itu. Toh mereka sudah diberikan kompensasi seperti warga-warga yang lain. Buktinya warga yang lain yang lebih dari 900 kakak atau mungkin 1000 kakak tidak ada yang berbuat seperti itu. Toh hanya beberapa gelintir yang ada di dalam rombongan Furkon CS yang ikut masuk sekarang membuat tenda, tinggal di depan rumah susun. Jelas ini kan hal yang mengada-ngada. Jelas ini adalah hal yang direkayasa. Kayaknya dinasti-dinasti itu emang yang ikut sama dia. Kalau yang maksudnya yang ini sama dia, keluarganya atau penduduk yang di sekitar dekat rumahnya aja. Kalau saya lihat dinastinya
Kan kayak saya lihat kan Furqon ini kalau dibilang emang keluarganya banyak, dia di Kampung Bayam termasuk yang dibilang keluarga besar sih, ada beberapa keluarga. Memang yang saya tahu Bang Furqon ini bukan berKTP RW 8 Kelurahan Papanggo. Yang saya tahu dia berKTP Pademangan gitu. Saya kurang tahu kalau sampai saat ini dia langsung tiba-tiba mengganti KTP itu menjadi warga Tanjung Priok, saya nggak ngerti juga. Tapi yang saya tahu dia itu memang belum berKTP Kecamatan Tanjung Priok, apalagi Kelurahan Papanggo, apalagi RW 8. Pun dia koordinasi dengan Pak RW saya pun kurang. Makanya ketika dia ingin memperjuangkan tanah dia segala macam, yang mempunyai otoritas itu pun dia nggak koordinasi. Jarang sekali dia untuk melakukan koordinasi. Saya kadang-kadang kalau ketemu sama Pak RW agak bingung juga, gilang-gilang Pak RW ini bagaimana. Saya juga bingung ini Furqon bagaimana kok gerakannya cepat banget ngeblow up gitu loh. Saya tidak tahu kalau tujuannya untuk warga Kampung Bayam, tapi yang saya tahu seluruh warga Kampung Bayam Blok A1, Blok A2, dan Blok A3 itu mendapat kompensasi dari penggantian bangunan sebelum dibersihkan. Jadi kalau itu dinyatakan untuk warga Kampung Bayam, saya rasa tidak. Yang saya nilai sih kan gimana ya, kalau dibilang itu haknya Kampung Bayam, sebenarnya sih emang dibilang emang buat warga Kampung Bayam. Cuman saya nggak jelas tujuannya warga Kampung Bayamnya itu siapa gitu. Jadi walaupun untuk warga Kampung Bayam pun itu pun kalau saya bilang hanya politik, kalau saya bilang ya bukan untuk kayak benar-benar buat Kampung Bayam kalau saya bilang. Karena memang di dalam pelaksanaannya itu bertahap, dari blok A1 selesai, lalu blok A2, lalu blok A3. Saya sendiri turun langsung ke blok A3, tidak ada kata-kata akan dibangunkan rumah susun ataupun kampung susun untuk warga Kampung Bayam, tidak ada. Saya rasa itu hanya sepihak aja. Karena warga Kampung Bayam itu banyak, bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan sampai 1000 kakak. Kalau bangunan rumah susun ini diperuntukkan warga Kampung Bayam, ya jelas nggak muat. Logikanya bagaimana yang 1000 kakak lebih ditampung di dalam rumah susun yang cuma beberapa dibangun itu? Dari mana logikanya bisa masuk di situ? Kan tidak mungkin. Itu saya rasa hanya klaim sepihak aja. Kalau kita bicara dari awal, mulai dari dia dibebaskan tanahnya, dia harus dibantu dapat kompensasi. Bahkan Pemprov pun sempat menyediakan rusun untuk di Marunda. Saya kira clear sampai di situ. Kompensasi sudah, bisa dipindahkan di Marunda juga sudah. Pun kalau sampai saat ini yang beredar berita sekarang ini, kalau menurut saya pribadi itu menjadi ajas pemanfaatan politik saja gitu. Bukan berarti saya harus pro mana enggak, tapi memang sebetulnya bicara keadilan itu sudah dilakukan. Pemprov itu udah dikasih bantuan, bahkan proyek Jakarta International Stadium di situ kan ada sekitar 8 kantin dan itu dikelola sama dia semuanya. Awalnya seperti itu semuanya, tapi saya bergerak sebagai warga Papanggo dan teman-teman yang lain dan teman-teman dari yang mempunyai otoritas di Kelurahan Papanggo. Kita jangan hanya Kebun Bayam aja, kami juga kan kena dampak juga dari pembangunan JIS segala macam. Harusnya kami bisa melibatkan diri di dalam. Begitu. Akhirnya kami dapat di situ, yang lainnya Furqon pun dapat, sampai kalau boleh jujur, para pekerja di JIS yang 5.000 sekian itu paling banyak makan di kantinnya Furqon. Bicara ekonomi harusnya dia yang lebih mendapatkan, dimanusiakan, karena memang mempunyai label dibantu oleh Pemprov, mungkin sama Jakpro, mungkin difasilitasi. Kami pun nggak sampai, secara pribadi nggak sampai seiri itu, karena ya sudah, memang tempat kalian memang sedang dibersihkan, pemerintah juga lagi memanusiakan gitu segala macam. Ya harusnya Furqon tuh udah melebihi pendapatannya dia gitu, Furqon dan teman-teman gitu. Saya kira Bang Furqon mampu kok untuk kalau masalah kehidupan yang layak. Kalau dibilang terzolimi, apa yang terzolimi? Enggak lah, nggak sepakat. Kalau saya kalau kata saya anak proyek memang menang banyak. Ya, itu menang banyak, Pak.
Jelas menang banyak. Saya bilang dia itu bukannya cuma dapat kompensasi tapi sudah plus. Terus mau apa lagi? Karena kompensasi sudah dilakukan, pemindahan ke rusun pun sudah diberikan, kemudian sampai pembuatan koperasi pun sudah diberikan. Nah, sekarang menjadi ramai kayak begini, kalau menurut saya menjadi ajas pemanfaatan pada saat ini lagi panasnya pilpres. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau mereka dibiarkan, bukan tidak mungkin muncul kecemburuan sosial dari warga Papanggo yang akan bertindak lebih dari itu. Jelas ini memberikan contoh yang tidak baik untuk warga setempat. Dan kami selaku FKDM di Kecamatan Tanjung Priok sebenarnya sangat terganggu dengan keberadaan mereka di sana karena mereka jelas-jelas memberikan contoh yang tidak baik untuk warga dan memberikan gangguan yang tentunya akan berujung konflik sosial di Kelurahan Papanggo. Apalagi kalau sampai mereka bisa diterima menghuni di situ, jelas-jelas kecemburuan sosial akan timbul dari warga setempat. Jelas ini kan sangat membahayakan stabilitas nasional ataupun stabilitas di wilayah Kecamatan Tanjung Priok. Memang berdasarkan informasi direlokasi ke Marunda, bahkan sempat Furkon dan teman-teman itu memang mendapatkan di sana, tapi karena memang dia merasa dijanjikan, mungkin hak dia aja mungkin seperti itu. Tapi kalau kami sebagai warga RW 8 dan Kelurahan Papanggo itu melihat seperti itu sudah berlebih lah. Orang yang nggak punya tanah SHM seperti itu bisa mendapatkan begitu banyaknya. Sedangkan saya yang punya tanah di situ hasil dari punya orang tua saya, SHM-nya punya orang tua saya pun kita ya udahlah nggak apa-apa, seperti itu. Kita lebih baik cari jalan keluar. Kehidupan ke depan itu masih panjang, nggak usah terlalu dibikin ribet gitu. Apalagi kita sebagai warga Kampung Bayam, kita juga kan pernah ngerasain sama-sama gitu, duduk bareng. Kalau bisa ya apa yang diajukan pemerintah kita nurut aja gitu, nggak usah terlalu dibikin kayak dramatis atau inilah berbelit-belit. Contohnya orang tua saya, dia bisa nurut gitu, maksudnya apa yang pemerintah bilang, pemerintah tunjuk tempat, mereka bisa mengikuti gitu, nggak usah kayak ada kasus-kasus yang berbelit-belit diungkit-ungkit gitu. Ikutin aja lah apa yang pemerintah mau. Hal seperti ini ya kembali lagi kepada hukum. Petugas dan pemerintah harus bertindak tegas, bukan bicara manusiawi. Secara manusiawi mereka sudah diberikan haknya seperti warga yang lain. Atau warga yang lain bisa, warga yang lain mampu dan mau menempati tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, direlokasi ke Nagrak, bahkan ada yang pulang ke kampung lantaran mereka sudah merasa dimanusiakan dengan uang ganti rugi tersebut. Jadi tolong juga para pemangku jabatan, para petugas harus mengerti ini. Jangan seperti yang dulu menganak emaskan mereka sehingga mereka besar kepala, mereka merasa jumawa sehingga mereka merasa punya hak. Mereka tidak ada hak sama sekali di tempat itu karena mereka itu bukan warga Kelurahan Papanggo, saya tegaskan sekali lagi.